Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kemudahan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah sehingga masih bisa melaksanakan KBM daring. Pada hari ini kita akan membahas tentang lafadz nasoro, madda, aldo, dan if'alallah. Sampean bisa membuka kitabnya pada halaman 36 ya. Di halaman 36. Sebelum kita memulai, saya terlebih dahulu akan melalar. Nah, ya. Jadi tiap pertemuan nanti akan ada lalaran terlebih dahulu. Saya baca dan kalian semua menerikannya. Nah, saya ingatkan bahwasanya yang namanya lalaran itu membaca ya, membaca kitab, membaca lafadz yang akan dilalar. Walaupun toh semisal sudah hafal ya, walaupun sudah hafal tetap saja ketika pas lalaran tolong untuk dibuka kitabnya, dibaca. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak hanya hafal secara lisan saja, tapi juga hafal secara tulisan. Kenapa? Karena mau bagaimanapun nanti pas ketika ujian modelnya kan tulis ya kan, ujiannya modelnya kan tulis. Maka kalian semisal kalau tidak tahu tulisannya, hanya hafal secara lisan saja tapi tidak terbiasa membaca, akan kebingungan, akan kesulitan untuk menulis. Maka kita antisipasi hal-hal yang kayak gitu dengan cara melalar dengan membaca ya, membaca tuh sambil dilihat bagaimana tulisan fa'ala yang betul itu, bagaimana tulisan fa'ala yang betul itu, bagaimana tulisan fa'alu yang betul itu. Dan juga ini ya, domir kalau makna sih saya kira tidak begitu ya tulisannya, karena pego itu salah sedikit pun mungkin bisa dimaafkan lah ya, bisa dimaklumi. Tapi kalau yang bahasa Arab ini harus betul, ini nggak boleh salah. Tulisan huwa itu bagaimana, tulisan mufradun mudzakarun ibun itu bagaimana. Nah, itu kalian perhatikan dengan baik tulisannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lalar, kalian tirukan ya. Fa'ala wus agawe sopo wong lanang siji, domir huwa, waqi' mufradun mudzakarun wa ibun. Fa'ala wus agawe sopo wong lanang loro, domir huma, waqi' tasniyatun mudzakarun wa ibun. Fa'alu wus agawe sopo wong lanang akeh, domir hum, waqi' jam'un mudzakarun wa ibun. Fa'alat wus agawe sopo wong wadon siji, domir hiya, waqi' mufradun muannatsun wa ibatun. Fa'alata wus agawe sapa wong wadon loro, domir huma, waqi' tasniyatun muannatsun wa ibatun. Fa'alna wus agawe sapa wong wadon akeh, domir hunna, waqi' jam'un muannatsun wa ibatun. Fa'alta wus agawe sapa sira lanang siji, domir anta, waqi' mufradun mudzakarun mukhatabun. Fa'altuma wus agawe sapa sira lanang loro, domir antuma,
wake tasniyatun mudzakkarun mukhatabun. Fa'altum wus agawe sapa sira lanang akeh. Dhamir antum wake jam'un mudzakkarun mukhatabun. Fa'alti wus agawe sapa sira wadon siji. Dhamir anti wake mufradun muannatsun mukhatabatun. Fa'altuma wus agawe sapa sira wadon loro. Dhamir antuma wake tasniyatun muannatsun mukhatabatun. Fa'altunna wus agawe sapa sira wadon akeh. Dhamir antunna wake jam'un muannatsun mukhatabatun. Fa'altu wus agawe sapa ingsun. Dhamir ana wake mutakallimun wahdahu. Fa'alna wus agawe sapa kita. Dhamir nahnu wake mutakallimun ma'al ghairi awil mu'azzim. Shadaqallahul adzim. Dan seperti itulah cara menghafalkan tasrif lughawi lafat fa'ala, khusus lafat fa'ala. Nah, bagi yang kemarin belum hafalan, silahkan dihafalkan. Baru beberapa anak saja, ya, baru beberapa anak saja yang menghafalkan. Nah, di mana yang lain ini? Kemana saja ini? Putra cuma satu, yang putri hanya 4, ya 4 mungkin. Ayo, cepat. Yang lain yang belum. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi itu, di video, kemudian matanya ditutup, ya ditutup pakai kain atau pakai apa itu, ya, pakai lakban atau pakai solasi, ya terserah. Atau mungkin kalau nggak mau ditutup ya cukup merem gitu aja ya. Yang penting jangan lihat kitabnya. Ayo, setelah itu dikirim ke WA atau ke email saya. Nah, seperti itu cara menghafalkan tasrif lughawi lafaz fa'ala. Untuk selanjutnya, untuk lafaz selanjutnya setelah fa'ala kayak nasoro, madda, aldhaif, alahlah, ya, dalam pertemuan kali ini tidak, ya, cara maknani terlebih dahulu. Yang pertama, tulis tasrif lughawi 4 lafaz tersebut ke dalam buku tulis, ya. Jadi seperti yang sudah diajarkan di kelas 7, ya, tulisan atau lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab itu silahkan kalian pindahkan, ya, sampean pindahkan. Misal mulai nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Kemudian madda sampai terakhir madadna. Kemudian aldo sampai aldotna. Dan yang terakhir if'alallah sampai if'alalna. Ini sampean pindahkan, ya, kalian pindahkan ke dalam buku tulis. Dan jangan lupa kalau semisal nanti maknaninya di bawah lafaz, kalau maknaninya di bawah lafaz, tolong dipisah, ya, dikasih jarak antara satu lafaz dengan lafaz lainnya. Kenapa? Biar tidak grumbel, tidak terlalu dempet-dempet, ya, biar rapi nantinya. Itu kalau maknaninya di bawah lafaz. Tapi kalau semisal maknaninya di samping lafaz, nggak usah dikasih jarak, nggak apa-apa. Nah, kayak contohnya, ya, yang ini kayak fa'ala kemarin, ya, itu nggak usah dikasih jarak, nggak apa-apa, karena maknaninya di samping, ya. Kemudian setelah itu, setelah ditulis, setelah dipindah, kemudian apa? Kemudian tulis makna lafaz paling atas. Lafaz paling atas kalian kasih makna. Sudah saya kasih ini. Nasoro maknane wus nulung sapa wong lanang siji. Kemudian madda wus ndawakake sapa wong lanang siji. Aldo wus nyokot sapa wong lanang siji. If'alallah wus agawe sapa wong lanang
siji. Nah, itu kalian tulis ke dalam buku tulis ya, ditulis makna paling atas. Setelah itu, langkah selanjutnya kalian lanjutkan sendiri makna lafadz-lafadz di bawahnya. Makna lafadz-lafadz di bawahnya berarti kalau nasoro bawahnya ya nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna sampai nasorna. Bawahnya madda ya madda, maddu ya. Yang belum dikasih makna ini, yang atas kan sudah dikasih. Kalian kasih makna. Loh, maknanya gimana, Pak? Bapak bacakan? Enggak. Tanpa saya bacakan, kalian sudah bisa memaknani sendiri. Sudah kayak pengarang kitabnya sendiri. Loh, kok bisa, Pak? Iya, karena polanya itu sama. Polanya sama dengan fa'ala. Makanya cara melanjutkan maknanya ini dengan mengikuti pola makna dari lafadz fa'ala. Maksudnya bagaimana? Ini saya kasih contoh satu, misal saya kasih contoh satu. Saya besarkan ya. Saya besarkan. Nah, ini contoh satu. Fa'ala, ini kan sudah kalian tulis semua. Ya, kalian tulis semua di buku tulis kemarin. Tugas kemarin saya suruh nulis semua ini, mulai fa'ala sampai fa'alna, beserta maknanya, beserta dhamir wakeknya. Nah, untuk yang nasoro dan selanjutnya itu cukup kalian tulis maknanya saja. Dhamir dan wakek tidak usah, karena sama dengan fa'ala. Nah, dhamir dan wakek sama dengan fa'ala. Nah, kenapa kok yang makna tetap disuruh nulis, Pak? Iya, karena berbeda. Karena berbeda maknanya. Tapi walaupun berbeda, sebenarnya banyak kesamaan antara nasoro ini dengan fa'ala. Persamaannya apa? Banyak sekali. Kesamaannya di sini sama-sama subjeknya, pelakunya sama. Antara fa'ala dengan nasoro misal. Ini pelakunya sama-sama wong lanang. Sama-sama wong lanang. Jumlah pelakunya juga sama. Fa'ala ini satu, siji. Nasoro juga siji. Nah, sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu jenis pekerjaannya, makna pekerjaannya ya. Makna pekerjaannya. Kalau fa'ala wus agawe, kalau nasoro wus nulung. Ya, ini yang membedakan. Makanya tetap ditulis, maknanya ditulis. Ya. Tuh. Begitu juga dengan yang di bawahnya, fa'ala semisal. Ini wus, kalau fa'ala wus agawe sapa wong lanang loro. Kalau nasoro wus nulung sapa wong lanang loro. Ya, ini sama kan, sama-sama wong lanang loro. Jadi cara memaknaninya kalian lihat di dalam lafadz tasrif fa'ala. Nah, sama semua, ini sama semua. Yang membedakan hanya jenis pekerjaannya. Fa'alu wus agawe sapa wong lanang akeh. Di sini nasoru wus nulung sapa wong lanang akeh. Nah, begitu cara memaknaninya. Cara melanjutkan maknanya seperti itu. Tanpa saya bacakan, kalian semua sudah bisa memaknani sendiri. Loh, Pak, panjang-panjang, Pak, banyak sekali, capek, terus nanti bisa menghabiskan pulpen. Oh, kalau begitu semisal, oke, gak apa-apa, saya kasih solusi ya. Saya kasih solusi dengan cara ini, bim salah bim das. Nah, ini cara maknani dengan mudah dan cepat. Nah, ini jitu sekali. Kalau memang kalian semua keberatan, capek dan yang lain-lain, ini ada tips agar bisa memaknai dengan mudah dan cepat. Yang pertama, perhatikan ya, kalau ingin mempraktekkan ini, tulis makna lafadz paling atas secara lengkap.
maknanya ditulis secara lengkap. Ya maknanya. Misal nasoro wis nulung sapa wong lanang siji ditulis secara lengkap. Madha wis ndawakake sapa wong lanang siji. Aldo wis nyokot sapa wong lanang siji. If alala wis agawe sapa wong lanang siji. Nah, kemudian setelah ditulis secara lengkap yang atas, lihat makna dalam lafadz fa'ala sebagai acuannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalian lihat contoh maknanya di dalam makna tasrif fa'ala. Ya, dibuat sebagai acuan, sebagai contoh karena banyak kesamaannya di dalam lafadz, makna lafadz. Setelah itu, setelah melihat maknanya, kalian buat singkatan, lambang, atau rujuk untuk makna-makna yang sama. Karena banyak makna yang sama, maka saya kasih keringanan untuk membuat singkatan, lambang, atau rujuk agar supaya tidak terlalu mengulang-ulang makna yang sama, tulisan yang sama. Contohnya bagaimana? Ini saya kasih contoh. Misal nasoro ya, nasoro yang paling atas kan, nasoro ini kalian tulis makna lafadz paling atas secara lengkap, ditulis seperti biasa ya, lengkap. Wus nulung sopo wong lanang siji. Siji pakai angka bisa, pakai tulisan siji juga bisa. Tulis secara lengkap dulu. Kemudian di bawahnya ya, nasoro kalian tulis wus nulung sopo ya, sampean beri simbol saja ya, simbol sopo. Ini dalam makna nih ya, Pego dulu sudah diajari kan, kalau sopo fa'il itu kan simbolnya fa'alif, fa'alif di atas ya, cukup kalian tulis fa'alif gitu nggak apa-apa, sopo. Kemudian nah, setelah sopo kan wong lanang lagi, karena wong lanang sudah ada tadi, cukup kalian kasih rujuk simbol kayak gini. Misal ini contoh aja ya, kalian bisa membuat yang lain kayak apa ya, kayak pelangi, kayak pancing, kayak sapu, terserah. Ini contoh kayak gini misal, kasih rujuk, kemudian kalian pindah di sini. Nah, pindah di sini. Loro pakai angka tik itu aja. Nah, sehingga ini cara bacanya wus nulung sopo wong lanang loro. Nah, pendek kan. Kalau misal ditulis panjang kan ya bisa, tapi ini lebih ringkas. Bawahnya semisal nasoru juga sama, wus nulung sopo wong lanang akeh. Ini wong lanang sama-sama wong lanangnya. Kemudian nasorot maknanya wus nulung sopo wong wadon siji. Wus nulung sopo wong wadon siji. Wong wadon ditulis karena belum ada maknanya ya, belum ada tulisannya, ditulis secara lengkap lagi. Wus nulung sopo wong wadon siji. Nasorota maknanya apa? Wus nulung sopo wong wadon loro. Nah, berarti ada kata yang sudah ditulis, ada yang terulang lagi, cukup dikasih rujuk. Wus nulung sopo wong wadon dikasih rujuk. Ini contoh saja ya, kalian nanti terserah. Ini pindah ke sini, kemudian wong wadon loro, wus nulung sopo wong wadon loro, dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Itu cara maknanya dengan mudah dan cepat. Tuh, Pak, wus nulung itu kan juga diulang-ulang lagi. Kenapa kok nggak dikasih rujuk? Nggak usah, kalau itu penting ya. Itu sebagai apa ya? Sebagai bukti saja ya, sebagai penguat saja bahwasanya makna nasoro dan ke bawah itu maknanya wus nulung ya, wus nulung. Dan untuk apa kok, kenapa kok nggak dikasih rujuk ya, biar tidak semua dirujuk. Karena kalau semua dirujuk ya nantinya kayak apa, kayak simbol-simbol, kayak sandi ya, kayak sandi rahasia sekali ya. Ya cukup wus nulung saja biar tulisan sampean juga bagus.
ya. Tuh, itu cara maknani dengan mudah dan cepat. Loh Pak, misal ada yang bilang, saya nggak mau kayak gini, saya pingin yang lengkap saja kayak yang tadi, yang lengkap saja. Saya nggak mau yang simpel-simpel kayak gitu. Saya pingin tulisan banyak biar afdol ya. Katanya kan semakin banyak semakin baik kok idenya. Wah, ya nggak apa-apa, silahkan saja, malah lebih bagus ya, lebih bagus ketika kalian nulis secara lengkap kayak gini. Monggo, saya persilahkan, asalkan pokoknya harus nulis, jangan sampai tidak nulis. Kenapa? Karena nanti akan ada taftisul kutub, taftisan kitab ya. Saya akan cek semuanya ya, kelengkapan kitabnya, kelengkapan maknanya. Kalau sampai tidak lengkap ya, maka akan dapat bonus nanti ya, akan dapat hadiah TNT. Itu cara maknaninya. Sekarang cara hafalan. Nah, kemudian untuk hafalan ini mudah sekali ya. Cara hafalan selain lafadz fa'ala, kalau lafadz fa'ala kan harus lengkap ya. Tapi kalau yang setelahnya mulai nasoro, madda, aldo, ifalala dan seterusnya nanti itu sampean ini khusus lafadz paling atas dihafalkan maknanya juga ya. Khusus lafadz paling atas kayak tadi nasoro, madda, aldo, ifalala itu dihafalkan secara lengkap ya, maknanya dihafalkan juga. Kemudian dilanjutkan lafadz di bawahnya sampai selesai tanpa makna. Itu. Jadi yang dihafalkan ya, cara menghafalkan makna ya, cara menghafalkan lafadz selain fa'ala itu gini. Pertama, lafadz yang paling atas disebutkan maknanya juga. Misal nasoro, wus nulung sopo wong lanang siji. Nah, untuk setelahnya di bawahnya itu nggak usah pakai makna, nggak apa-apa. Jadi kayak gini contohnya, nasoro wus nulung sopo wong lanang siji. Diulang lagi nasoronya, nasoro nasoro nasoru, biar pas nanti. Nasorot nasorota nasorna nasorota nasortuma nasortum nasorti nasortuma nasortuna nasortu nasorna. Begitu juga dengan madda. Madda wus ndawaake sapa wong lanang siji. Madda madda maddu maddat maddata maddadna maddadata maddadatuma maddadatu maddadati maddadatuma maddadatuna maddadatu maddadna. Aldo wus nyokot sapa wong lanang siji. Aldo aldo aldu aldot aldota aldotna aldota aldotuma aldotum adoti adotuma adotunna adotu adotna. If'alala wus agawe sapa wong lanang siji. If'alalla if'alalla if'alalu if'alallat if'alallata if'alalna if'alallat if'alaltuma if'alaltum if'alalti if'alaltuma if'alaltunna if'alaltu if'alalna. Nah, itu cara menghafalkannya. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tidak seperti fa'ala yang harus pakai makna, harus pakai dhamir, harus pakai wake. Ya, untuk ya ini cukup dihafalkan lafadznya saja, yang makna hanya atas. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk makna yang if'alala ya, maknanya if'alala itu kan sama dengan fa'ala. Jadi nanti kalian nggak usah maknani ya, if'alala ini nggak usah dimaknani, nggak apa-apa karena sama dengan fa'ala. Tapi saya minta kalian kasih keterangan ya, kalian kasih keterangan bahwasanya if'alala ini maknanya sama dengan fa'ala. Entah bagaimana nanti ya tulisannya, pokok kalian kasih keterangan ini sama dengan fa'ala biar kalian tidak mengulang-ulang lagi ya, bonus gitu. Nah, itu cara menghafalkannya. Dan
Kalau sudah hafal, silahkan di video sama dengan biasanya, ditutup atau merem, kemudian kalian kirimkan filenya lewat aplikasi, lebih bagus ya, lebih bagus lewat aplikasi. Kalau toh semisal tidak bisa atau kesulitan lewat aplikasi, bisa lewat email saya, bisa lewat email saya. Ini email saya, kalian catat. Loh Pak, nggak punya email misal, kok nggak pakai WA? Iya nggak apa-apa WA, tapi itu pilihan terakhir, jalan terakhir. Bisa lewat WA. Nomornya Pak, kalian tanya kepada wali kelas masing-masing. Nah, itu ya. Itu pembahasan pada pertemuan ketiga kali ini. Saya kira sudah jelas. Tinggal kalian praktekkan ya, tinggal kalian praktekkan masing-masing. Pokok yang jelas, tiap pertemuan diusahakan untuk maknani dan menghafalkan secara tuntas. Jadi apa ya yang saya kasihkan materinya pada tiap pertemuan, kalian selesaikan pada minggu itu juga. Jadi tidak harus satu hari. Kalau satu hari selesai nggak apa-apa ya, tapi saya harap kalau memang nggak selesai dalam waktu seminggu, misal sekarang ya, sekarang kalian nulis nasoro ini madda aldo if'alallah dalam buku tulis, dan untuk pertemuan selanjutnya sudah selesai, sudah ganti lafaz ya, pun juga pada hafalannya ya. Masa selama seminggu belum selesai, belum hafal ya, itu loh ya. Jadi biar tidak numpuk-numpuk nanti, biar tidak numpuk-numpuk, maka kalian pakai cara itu, selesai dalam tiap pertemuan, selesai dalam satu minggu, biar nanti di pertemuan selanjutnya sudah ganti lafaz. Nah itu ya, cara hafalannya yang gampang itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Nah kemarin kan sudah saya kasihkan tipsnya ya kan, sudah saya kasih tips resepnya itu ya pada pertemuan yang kemarin, tips hafalan secara mudah dan cepat ya. Sering kan pokok kalau dengan saya itu pasti ada tips-tipsnya ya, ada resep-resepnya, entah itu maknani atau hafalan, pasti ada tipsnya itu ya. Gini ya, yang pertama awali dengan basmalah, bismillah sih ya, ini penting sekali ini, bismillah biar lancar. Kemudian kelompokkan tiga lafaz dari keseluruhan yang berjumlah 14 ya. Sebenarnya sama ya, tiap makna itu sama, banyak kesamaannya ya. Kelompokkan tiga lafaz. Setelah itu temukan kata kuncinya dengan cara menggarisbawahi atau melingkari. Untuk yang lafaz, kalian lingkari huruf tambahan setiap perubahannya ya, dilingkari ya. Kemudian untuk makna satu dengan yang lain itu sama semua, perbedaannya terletak pada pelaku dan jumlahnya. Tadi sudah saya singgung ya, Adapun susunan pelakunya adalah 3 laki-laki, 3 perempuan, 3 laki-laki, 3 perempuan, 1 saya dan 1 kami ya, itu. Jadi tiap 3 lafaz, setelah mengelompokkan 3 lafaz itu, tiap 3 lafaz pasti terdiri dari 3 laki-laki, 3 perempuan, 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah ya, sedangkan susunan jumlah tiap pelaku adalah terdiri dari 1 orang, 2 orang, dan orang banyak, siji, loro, akeh ya, itu makna, itu pasti kayak gitu. Kemudian untuk dhamir, nah untuk dhamir ini berarti cara menghafalkan tasrif lugawinya fa'ala. Untuk yang dhamir cukup dihafalkan secara manual karena sangat mudah sekali, ini nggak usah pakai resep,
kalian sudah bisa menghafalkan secara cepat ya kan. Domir itu ya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Gampang sekali itu, pendek-pendek sekali. Sedangkan untuk wake, cara menghafalkannya, secara cepatnya ini bahwasanya wake itu terdiri dari mudzakkar ghaib, muannas ghaibah, mudzakkar mukhathab, muannas mukhatabah, dan mutakallim. Jadi kayak gitu ya. Adapun pola susunan wake secara global ialah seperti berikut. Mudzakkar ghaib, muannas ghaibah ini disebut dengan orang ketiga ya, berarti dia laki-laki, ada dia perempuan. Nah kemudian untuk yang selanjutnya mulai anta, mulai fa'alta ya, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altun. Nah itu namanya mudzakkar mukhathab dan muannas mukhatabah, disebut sebagai orang kedua. Nah, dalam bahasa Indonesia maknanya kamu laki-laki dan kamu perempuan. Nah, itu. Dan kemudian yang terakhir nama wakilnya mutakalim. Mutakalim itu disebut sebagai orang kesatu, terdiri dari saya dan kami, ana dan nahnu ya. Jadi mudzakkar ghaib ini ada 3, muannas ghaibah ada 3, mudzakkar mukhathab ada 3, muannas mukhatabah ada 3, mutakalim ada 2. Di jumlah totalnya ada 14 ya. Jadi kayak gitu ya, cara menghafalkan secara cepat dan mudah ya. Ini kelompokkan tiga dulu. Tadi kan saya kasih resep kayak gitu ya, maka saya beri warna berbeda tiap 3 lafaz ini. Ini hijau, ini apa ini, merah muda, ini ungu, ini kuning, ini coklat-coklatan, kecoklat-coklatan. Nah kemudian untuk yang lafaz kalian kasih kalian lingkari tiap penambahan maknanya, penambahan huruf antara satu lafaz dengan lafaz lainnya. Dari fa'ala ketambahan alif, fa'alu ketambahan wawu alif. Itu semua berlaku sama. Nasoro juga gitu, nasoro ketambahan alif, nasoru ketambahan wawu alif. Nah itu contohnya. Nah kemudian untuk makna silahkan kalian garis bawahi makna yang menjadi apa, atau makna yang sama di antar satu lafaz satu makna dengan makna yang lain. Ini sama semua. Tadi kan saya kasih tahu bahwasanya makna satu dengan yang lain itu sama semua. Perbedaannya hanya terletak pada subjek, pelaku, dan jumlah pelaku. Nah, tiap 3 kolom pasti terdiri dari 1 orang ya, 2 orang, dan orang banyak. 1 orang, 2 orang, dan orang banyak. Pasti gitu terus ya, gitu terus. 1 orang, 2 orang, orang banyak. 1 orang, 2 orang, orang banyak. Kecuali yang 2 terakhir ya, yang 2 terakhir itu ingsun dan kita ya. Untuk 1, 2, 3, 4 ini sama semua. 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, orang banyak. 1 orang, 2 orang, orang banyak. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan hanya pada pekerjaan, jenis pekerjaan. Nah ini saja yang membedakan tiap 3 lafaz ini. Nah, dhamir nggak usah pakai tips lah, sudah gampang ini. Nah untuk wake, tadi bagaimana? Wake itu terdiri dari yang pertama ya, 3 lafaz yang pertama terdiri dari dia laki-laki ya, dia laki-laki, dia laki-laki, dia laki-laki. Untuk jumlahnya ya mengikuti ini, mengikuti makna 1, 2, banyak. Nah, kemudian 3 kolom kedua ada dia perempuan, dia perempuan, dia perempuan, sama semua. Yang membedakan hanya jumlahnya 1, 2, banyak. Ini juga sama.
kamu laki-laki, 3 kolom ketiga ini. Kamu laki-laki, kamu laki-laki, kamu laki-laki. 1, 2, banyak. Nah, itu semuanya gitu. Ini dia perempuan, dia perempuan, dia perempuan. 1, 2, banyak. Dan 2 yang terakhir ini beda. Ini saya, ini kami. Nah, itu tips agar supaya hafalannya mudah, nggak bingung. Jadi kalau apa-apa itu harus pakai tips, harus pakai kata kunci, pakai cara jitu agar supaya mudah untuk menghafalkan. Ya, selamat menghafalkan. Apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami, hal-hal yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan lewat email ataupun lewat WA. Ya, saya harap semuanya bisa berjalan dengan tertib. Ya, lakukan tips-tips atau perintah-perintah yang sudah saya kasihkan, agar supaya kalian bisa menjalankan dengan lancar. Nah, sementara itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.